on cam seperti ini, contohnya ini kan on cam gitu kan, nggak pernah on cam, lalu memaki-maki siapapun di dalamnya yang bicara tentang Karubukan Batak, itu akar masalahnya. Nah, ketika mereka dibalas, mereka sakit hati. Aku yakin itu bukan sakit hati karena dibalas, dalam konteks misalnya kayak Joni sendiri gitu kan, kalian begini begini begini, bukan itu yang bikin dia sakit hati, tapi karena tersudut di dalam kemudian mau menyerang person-person yang nggak berhasil mereka bully, ya sama seperti yang terjadi sama aku gitu kan. Nilai sendirilah kata-kata yang mereka isukan sebagai penghinaan itu, di mananya yang menghina. Kata ngocok, cerot, dan GG itu bukan kosakata, itu prokem. Ya kalau dari segi apa ya aku bilang ya, dari segi dialek itu tidak akan merujuk kepada memang penistaan ya, aku bilang ya sangat tidak. Tapi mungkin di lain hal mungkin bisa. Tetapi yang menjadi sekarang, yang menjadi permasalahannya ini dengar ya kepada penonton ya, bahwa saya sendiri juga diskusi-diskusi ketika ada yang bilang suku Karo pemakan tai, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya menurutku ketika menyebutkan suku Karo pemakan tai. Ya, itu penistaan yang paling besar, itu paling berat. Kalau mau berbicara, karena tai itu secara KBBI sudah jelas kemana arahnya KBBI ya. Enggak, ini aku berbicara dari objektif nih, tidak membenarkan kedua-dua, tidak mendukung salah satu dan melakukan evaluasi lebih tepatnya. Nah, yang kemudian kemarin itu saya mau wawancarain, dan yang saya wawancarain itu saya lihat ketika melakukan preskon di Polda, orang-orang yang terlibat dengan Anda sendiri ada di sana. Nah, itu permasalahan, itu perlu dikaji. Jadi saya maksud saya di situ supaya masyarakat itu yang ikut terikut ke dalam sesi ini, supaya mereka tidak ikut karena semangat kosong gitu. Jangan, nggak boleh kita biarkan cara-cara seperti itu. Jadi kepada orang yang teman-teman juga jangan gampang terprovokasi, jangan termakan isu-isu. Justru bagi saya ini peringatan kepada setiap orang untuk berhati-hati dalam menyampaikan narasi. Apalagi banyak di sini akun-akun yang fake, menurutku ya, menurutku. Ini orang pahlawan kesiangan gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi kepada kawan-kawan, coba kita perhatikan dulu konteks diskusi ini, konteks perdebatan ini, kenapa ini memanas. Bahkan kemarin, tapi bagaimana pandanganmu mengenai tapi saya mau bahwa perdebatan kita kemarin yang di roomnya Wakanda dan juga Bung Haka bukanlah dampak daripada yang terjadi ini. Saya tidak mau itu dihubung-hubungkan, karena sama Bung Haka pun udah coba aku bilang itu, jangan, nggak ada hubungan itu. Kalaupun dihubungkan, gini dia itu, kalau dihubungkan itu kan perang wacana, perang nalar. Ada masalah pribadi nggak yang terbentuk? Nggak ada. Aku melihatnya itu perang nalar. Ente brother punya gagasan ente sendiri, aku punya konstruksi berpikir yang aku dapatkan dari penggalian ilmu pengetahuanku sendiri.
perkara ini tidak nemu, ya itulah dinamika ilmu pengetahuan. Kan ada hukum dialektika, tesis, antitesis, dan sintesa. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya kan waktu kita komunikasi kan langsung kubu sampaikan ke Anda kan, ke brother itu kan. Ini masalahnya masalah dua kubu influencer. Bukan masalah kesukuan, bukan masalah kelompok kebudayaan, bukan masalah sisi-sisi fundamental dari kebudayaan itu sendiri. Ada satu kubu yang yang merasa tertekan oleh kehadiran gerakan dan effort yang ditunjukkan oleh pihak satu kubu yang lain gitu. Ya kami dianggap sebagai masalah, dianggap sebagai ancaman gitu. Maka ada wacana, ada gerak-gerak pembungkaman di situ kan. Bagaimana membungkamnya? Siapa yang dianggap tokoh, siapa yang dianggap vokal, siapa yang dianggap patron, itu diserang. Kalau bicara substansi penghinaan misalnya gitu ya kan. Kalian kawan-kawan Batak yang lain gitu, silahkan cek satu persatu akunnya itu. Apa yang kusampaikan dengan apa yang person-person lain yang dimaksud guru jending tadi, mana yang lebih mengena? Pilihan diksi yang dituduhkan ke aku itu semua mengambang. Aku juga bukan orang bodoh, aku belajar retorika. Jadi prokem itu bukan kosakata, bukan kata yang memiliki basis makna jelas. Itu pertama, kelihayan. Oke? Dan tidak ada niatan memang, cuma saja mereka butuh untuk membungkam dengan cara-cara ya intimidatif. Nah, kalau intimidasi itu ruangnya ya ruang hukum kan. Ketika aku diintimidasi, aku punya hak gitu. Ketika aku diintimidasi, aku punya hak di ruang hukum. Dan aku tetap komit ada di ruang hukum, bukan di ruang seperti itu tadi. Walaupun aku punya kemampuan puluhan kali lipat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si kelompok mereka ke pribadiku gitu. Kalau mereka datang dengan massa 30 orang, aku bisa loh punya kemampuan menghadirkan massa 300 orang. Cuma bukan itu jawabannya. Kebodohan tidak dibalas dengan kebodohan. Itu yang mau aku sampaikan. Nah, saya mau tanya ini kepada Bung Ahok, Bung Ahok ya lebih ketara dipanggil. Ada akun perempuan yang berbicara di mobil itu, menurut Anda itu karena spontanitas, karena semangatnya sebagai orang Batak hanya ikut masuk ke dalam panggung ini? Dia yang jawab, brother. Dia yang jawab. Tapi yang bisa kupastikan, semua yang diucapkannya itu adalah kebohongan dan fitnah, mengarah kepada penghasutan. Kenapa? Aku udah undang dia, ketemu kita di rumah kepala lingkungan 12, tempat kami tinggal. Nah, apa yang ditakutkan dengan itu? Untuk klarifikasi itu, benar nggak? Kan bisa jadi memang adikku yang salah. Karena yang dia maksud itu adikku. Kan memang bisa jadi adikku yang salah. Kalau kesalahan dilakukan adikku, kan nggak elok juga dia bawa satu keluarga gitu kan. Apalagi menyangkut-nyangkutkan ke isu yang digaungkan tentang aku. Walaupun isu itu tidak benar gitu kan. Terlepaslah isu itu tidak benar. Nah, dia bawa-bawa ke situ. Oke? Kan ada kewajiban dia untuk melakukan klarifikasi di situ. Nah, tidak dia lakukan. Nah, di situ ya silahkan audiens berpikir sendiri. Kenapa dia tidak lakukan klarifikasi itu kalau memang itikadnya baik? Kalau ini kesalahpahaman. Kalau tendensinya hanya ketidaknyamanan dia akibat misalnya dibentak oleh adik. Kita bisa klarifikasi gitu. Kalau dia merasa tidak nyaman, tidak yakin, dia bisa bawa polisi, dia bisa bawa siapapun gitu yang bisa membuat dia nyaman untuk kita selesaikan itu bagus-bagus di depan kepala lingkungan, lurah atau camat sekaligus. Nah, padahal faktanya adalah dia masuk ke lingkunganku, ke gang rumah itu, ngantarkan sewanya laki-laki, dia yang angkat koper sewanya itu. Lalu selesai dia ngantarkan itu, dia berselfie-selfie, ada sekitar 5-10 menit menurut warga situ. Berselfie-selfie. Selfie atau vlog, aku kurang tahu itulah. Pastinya, karena warga ini yang ngasih keterangan. Dia berselfie, karena handphonenya begini kan. Dia keliling-keliling gitu.
Nah, arah depan dia 3 kereta nunggu, nggak bisa lewat karena gang itu nggak bisa dilewati kalau tidak menyingkir salah satu, kan? Arah belakang sudah juga ngantri. Warga udah punya itu, woi cepat, woi cepat, woi cepat, woi. Tapi dia berkeras, bahkan dia melontarkan, kenapa aku orang Batak katanya. Jadi kalau aku pribadi menilai, pribadi nih ya, bukan menuduh tapi menafsir, ini terorganisir, terkoneksi, kan gitu. Kebetulan salah satu adikku di situ kan, dia ngamuk, woi kau cepat katanya, itu bahasanya. Dibalas, kenapa rupanya nggak senang kau, aku orang Batak katanya. Ah, maaf cakapnya adikku keluar, akon lah katanya. Itu kejadiannya. Dia bilang seluruh warga itu menyebut keluargaku itu keluarga nggak beres gitu. Yuk tunjuk orangnya yuk. Yuk tunjuk. Aku bisa buktikan bahwa semua nggak ada bermasalah dengan kami. Tunjuk satu orang saja. Aku bisa tunjuk satu kampung tidak pernah bermasalah dengan kami dan satu kampung itu segan terhadap keluarga kami. Satu kampung itu, satu lingkungan, sekitar 3.000 kakak itu. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku terlibat dalam pemenangan Keplingnya. Upaya membereskan gang itu, wilayah itu dulu terkenal dengan narkobanya loh. Jadi ada yang membuat kita dihormati orang di satu tempat. Ada. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak bagus di situ, ya tunjuk orang dong. Aku fair. Sama kan? Seperti itu kan? Aku sedang berkegiatan di rumah. Lalu datang di geruduk. Ada foto yang bisa kita tunjukkan, mereka langsung mau masuk ke dalam rumah. Tanpa permisi, tanpa apa, langsung jerit-jerit, tangkap, bakar, penjarakan. Wah. Aku keluar. Dalam posisi masih megang, parang memang. Karena aku mau ngambil kelapa muda tuh. Ada apa aku bilang? Tangkap kau yang namanya SPP ini ya. Tangkap, bakar. Loh. Apa masalah kalian? Itu mama-mama pertama, ibu-ibu dulu disorongkan ke depan itu. Satu, aku ingat satu berbaju merah, baru ada yang agak kecil-kecil sekitar 158 cm tingginya, perempuan 2 orang. Baru ada ibu-ibu gendut. Mereka sorong terus. Ini salah kalian. Ini hakku. Ini rumahku. Oh, bukan rumahmu, ini paret gitu. Kok paret? Ini rumahku. Enggak rumahmu ini. Ini tanah Batak. Duh, berarti kan mau provokasi. Oh, sorry. Aku lebih ahli soal seperti itu. Silahkan menyingkir. Itu makanya aku letakkan nih. Kalian menyingkir. Memang namanya megang parang kan. Kalian menyingkir. Ini hakku, ini hakku. Ini hakku. Ini wilayahku. Aku letakkan parang itu di tanah itu. Kalau kalian melewati batas ini, nggak salah, kuku takil loh satu-satu. Itu memang betul. Karena mereka berusaha masuk ke dalam rumahku. Ada videonya, ada buktinya, ada fotonya. Ibu-ibu berbaju merah dengan rok pendek sudah sampai di depan pintu rumah. Ngapain? Boleh orang yang tidak dikenal, bukan warga sekitar, masuk ke rumah orang membawa massa, boleh. Itu aja. Jadi kalau video yang sebelumnya itu mana yang lebih duluan, yang buka itu tidak pakai kaos ya, belum pakai kaos, kemudian setelah pakai kaos dia pegang sajam. Mana yang lebih duluan itu, bro? yang pertama belum pakai baju, karena posisi awal aku keluar memang belum pakai baju kan. Dan di situ memang sudah pegang parang, karena di belakang rumahku itu pohon kelapa itu, kandang ayam. Karena kami pelihara ayam siam. Itu hobi orang bapak dan adikku, main-main ayam siam. Karena lumayan harganya kan, ayam jago pejantan siam itu. Cuma kan video itu dipotong, dan aku senang gitu. Kelompok si Simon Siregar itu melakukan itu sangat senang sebenarnya, jujur, sangat senang. Lakukan terus dan lebih diperbanyak, biar kita tahu. Lakukan terus gitu. Kalau aku malah minta mereka perbanyak itu. Dan
menekankan kepada kawan-kawan yang orang Karo, ini bukan masalah dua suku, ini masalah dua kelompok influencer. Iya, kalau kalau bagi aku ya, kalau bagi aku ruang diskusi dan ruang narasi, terlepas dari situ ya ada persekusi, ada yang lain itu bukanlah menjadi sesuatu yang layak untuk dibenarkan. Itu kalau dari aku. Dan kemudian siapapun kalau misalnya di roomku ini siapapun itu kalau sudah mengarah ke penghinaan, penghujatan atau segala macam itu tidak kita benarkan. Begitu kalau dari aku ya. Ya intinya di situlah. Kalau mereka itu menuduh, memfitnah gitu. Bahwa aku menghina suku Batak. Silakan gitu. Kita nikmati prosesnya. Hinaan itu kan punya substansi gitu. Ada poin-poinnya, ada variabel-variabelnya. Aku nggak permasalahkan di persekusi itu dinamika. Kalau mereka menempuh cara yang itu ya silahkan, gitu kan? Itu pilihan. Tapi tentu dengan sikap siap menghadapi konsekuensinya. Pilihan salah itu, tindakan salah itu, perilaku salah itu kan punya konsekuensi. Kan itu aja. Makanya aku bilang tadi, kalau soal mengerahkan massa, ilmuku jauh di atas kelompok Simon Siregar, Arya Siregar, Gabe Gimbal, jauh lah di atas. Pengalamanku jauh lah di atas. Mengorganisir massa yang lebih besar dari itu, jauh lah di atas. Kalau mereka bisa 30, aku bisa 3000. Ini nggak jual bacot ya. Ini kan tinggal masalah bagaimana logistiknya. Kan begitu. Itu aja, itu sih. Jadi makanya aku tidak pernah memilih tindakan-tindakan yang sifatnya persekusi. Sama seperti Simon Siregar pernah membuat marah seluruh orang Karo. Ya silakanlah di review ulang. Simon Siregar atau Presiden Mudar Batak atau Pak Jen Siregar atau sekarang akunnya Fukusta, sekarang sudah diganti lagi akunnya dengan nama tukang cuci, itu pernah membuat marah seluruh orang Karo. Seluruh ya, bukan sebahagian tapi seluruh orang Karo. Ketika dia katakan suku Karo itu nggak ada. Begundal-begundal. Apa yang kulakukan? Bukan aku pribadi ya, tapi bersama kawan-kawan yang lain. Meredam kawan-kawan, meredam seluruh orang Karo yang berniat datangi dia ke rumahnya. Saksi banyak. Kalau bisa dinaikkan orang-orang di bawah ini, siapapun, ada orang yang mau naik ini memberi kesaksian bahwa dia sudah mengerahkan 25 orang, ada yang mengerahkan 10 orang, ada yang mengerahkan 30 orang untuk datangi ke rumahnya. Ini yang baru ngasih gift juga. Bujur bang, ngerahkan massa, tapi kita tahan karena bukan seperti itu solusinya. Bukan seperti itu. Kalau kita tidak senang, kita bawa ini ke ranah hukum, maka muncul, kita tanya siapa yang mau melaporkan ini ke kepolisian. Karena kalau dia ujaran kebencian dari media elektronik itu ada di cyber. Waktu itu belum ada di cyber di Poldasu. Waktu kasusnya si Simon Siregar muncul 4 orang, Alfonso Maranatha Ginting, atau kemudian yang dikenal dengan akun Igan Tantek, Barus Pinto, Justin Bangun, satu lagi aku lupa. 4 orang yang mau muncul, dan 4 orang itu datang bergantian tuh di Poldasu, PSPKT. Tapi apa kata PSPKT kemudian? Satu laporan aja yang diterima ya, karena ini laporan person katanya. Nah, diterimalah laporannya Alfonso Maranatha Ginting. Dan ketika Alfonso laporannya diterima, kita mundur, yang lain mundur gitu. Nah, kita tunggu prosesnya itu 1 bulan lebih loh. 1 bulan lebih prosesnya itu, kita nggak dapat kabar apa-apa, sampai kemudian Alfonso yang cerita ke kita. Ini kayaknya laporan kita nggak ada perkembangan di Poldasu. Di situ kita diskusi lagi, aku sarankan, ayo kita ingatkan Poldasu untuk serius memberi atensi pada laporan ini. Jujur ya, jujur, terserah mau percaya atau enggak. Ketika kita sampaikan itu di forum chat kita, grup WA kita, masa yang mau hadir itu ratusan orang. Otakku kembali berpikir itu bro. Orang Karo 10 orang aja ngaturnya susah. Jadi kalau dari Langkat datang, dari Serdang datang, dari Karo datang, yang ada nanti kerusuhan, bukan penyampaian aspirasi. Kami
Kami siap bersaksi untuk semua cerita itu. Ini 2 kali 24 sama dengan 0. Salah satu tokoh penggerak masanya. Kalau dari aku ya bro ya, aku sendiri. Kalaupun misalnya itu sudah masuk ke dalam ranah hukum, biarkanlah hukum yang menindak dan prosedur yang berjalan. Tapi sebagai orang-orang di kawasan Sumatera Utara, kita di kawasan Danau Toba lebih khusus, ada baiknya saya mau menyampaikan kepada penonton terhadap seluruh baik yang orang Batak dan bukan orang Batak, bahwa mengedepankan diskusi yang lebih mengedukasi itu penting. Saya tadi sudah tanya itu lebih awal sama Bung Ahok tuh. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin bahwa diskusi yang sedang dilakukan antara Batak dan bukan Batak ini sudah jauh daripada yang diharapkan untuk mengedukasi. Itu yang mau saya sampaikan. Dan yang kemudian ruangan saya ini, atau saya sering buka room, tidak akan pernah memberikan ruang-ruang penghinaan atau bahkan itu dengan bahasa-bahasa plesetan, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang lain juga saya mau berharap bahwa saya mau tanya kepada Bung Ahok, apakah hak setiap manusia itu untuk menentukan identitasnya? Identitas bukan hak manusia kalau itu menyangkut dengan komunalnya. Sama seperti suku. Suku itu kan bukan identitas pribadi, bukan identitas, bukan variabel-variabel personal, tapi variabel-variabel kelompok. Nah, kalau dia variabel kelompok, dalam ilmu sosial, dalam ilmu humaniora, person tunduk ke variabel kelompok, bukan variabel kelompok ditentukan oleh kehendak person. Oke. Ini yang perlu kita diskusi di roomnya si HK, gitu kan, Kamerat HK. Yang agak langsung aku di report ya, aku pribadi yang di report. Artinya apa ya? Nanti kita bisa diskusi lebih jauh, Bung Kamerat bisa cari tahu lebih banyak tentang apa itu identitas. Ada 2 jenis identitas, identitas komunal dan identitas personal. Identitas personal terkadang tidak membutuhkan suatu variabel, sementara identitas komunal itu pasti ditentukan oleh variabel. Nah, tiap person yang ingin masuk ke dalam ruang ini harus tunduk kepada variabel itu. Sama seperti ini kan, Karo itu adalah identitas komunal, bukan identitas personal. Aspipin itu personal, tapi Karo itu komunal. Sinulingga itu komunal. Apa variabelnya? Harus jelas. Apa variabelnya? Apa tolak ukurnya? Apa ciri-cirinya? Gitu dia. Makanya saya bilang begini bro, kalau Anda atau orang bertanya kepada saya, atau Anda sendiri bertanya, Anda berterima nggak kalau Karo bukan Batak? Apa urusannya sama aku? Selesai sampai di sana. Nggak ada urusan, dan nggak ada rugi, nggak ada untung. Dan kebetulan mungkin teman-teman yang mengaku Karo bukan Batak itu merasa rugi, ya silakan bersuara, silakan menyampaikan narasinya. Ruang ini terbuka untuk semua, ada media lainnya, ada segala macam. Dan kalau misalnya diskusi ini mengarah atau penghinaan daripada satu kelompok, mari kita berhenti sejenak, kita arahkan kemana diskusi ini. Dan saya mau sampaikan kepada semua penonton, sangat saya harap dengan sangat, saya di sini bukan sedang mau berbicara tentang dinamika yang sekarang. Yang mau saya sampaikan bahwa yang sedang terjadi di media sosial, yang terjadi di media TikTok ini, ada baiknya kita pilih itu permasalahan. Jangan itu dikooptasi menjadi masalah kesukuan. Itu sangat berbahaya kalau itu menjadi masalah kesukuan. Dan saya mau bertanya kepada Peran Karo, ketika Anda menyampaikan, Bung sendiri menyampaikan bahwa ketika orang Batak melakukan seperti itu, kami juga dari kelompok kami bisa melakukan seperti itu. Apakah dengan melakukan seperti itu juga tidak akan memunculkan atau membuat emosi yang baru?
Makanya aku bilang tadi, kami juga bisa melakukan seperti itu dan nggak bicara kami lagi misalnya ya. Aku pribadi, kalau aku mau bisa melakukan seperti itu, tapi kan itu bukan cara yang tepat, bukan solusi. Makanya sejak awal yang memulai masalah ini adalah Simon Siregar. Yang memulai masalah ini adalah Simon Siregar. Dia yang memulai membawa perdebatan panas tentang klarifikasi Karubukan Batak itu ke TikTok. Sejarahnya aku bisa paparkan itu semua. Dia membawa tokoh seorang anak muda Garo bernama Kevin Surbakti ke dalam ruangan ini. Maka Kevin itu buat ke akun Karubukan Batak. Nah, ketika mereka berdebat, melibatkan banyak anak muda Garo, Kevin ini minta advice ke kami yang dianggapnya seniornya. Kalau aku bilang itu bukan untuk diperdebatkan, itu ruang klarifikasi. Orang Karo mengklarifikasi tentang labeling Karo itu bahagian daripada Batak, bukan untuk diperdebatkan. Ketika kami klarifikasi ya itu valid karena yang mengklarifikasi orang Karo. Selesai gitu, sampai di situ sudah selesai dan nggak ada masalah. Tapi kemudian bawa ke ruang perdebatan. Nah, sampai kepada satu titik kepleset, sampai kepada satu titik offside, Simon Siregar itu berani terang-terangan menyatakan orang Karo itu nggak ada, suku Karo itu tidak ada. Kalau ada yang bilang Karo bukan Batak, itu orang-orang begundal. Nah, ini yang ku sampaikan kepada brother tadi kan, kawan-kawan mendengar itu emosi. Masyarakat Karo mendengar itu emosi. Ada gerakan di grassroots, akar rumput. Karena ada karakter Karo itu, istilah orang Karo katanya P4, pang pegas perkara pudi gitu ya. Jadi di grassroots bikin gerakan massa untuk menggeruduk si Simon Siregar. Kita tahu karena beberapa sepuh-sepuh juga kontak kan. Beberapa senior kontak itu ada masa mau ke sana. Gimana menurut kalian? Biar kita gaskan aja nah itu katanya. Oh nggak kayak gitu. Caranya tidak seperti itu. Ketika dia salah di media sosial dalam ucapannya, artinya dia melanggar hukum dan kita kan tunduk kepada hukum. Makanya kita stop. Nggak seperti itu caranya. Kalau kita tidak senang, kalau kita merasa ada yang salah, laporkan. Ada ruang hukum. Mari kita laporkan. Dan terjadi kan kita lapor. Nah, ketika pun kita demo, apa rumahnya si Simon yang kita demo? Enggak. Apa tempat usahanya si Simon di Jalan Karya itu yang kita demo? Enggak. Kita tidak pernah menyinggung hak ruang private-nya si Simon Siregar. Bisa ditelusuri, bisa dicek, bisa dinapak tilas. Sekalipun pihak kami tidak pernah menyerang ruang private-nya si Simon Siregar. Sekalipun pihak kami tidak pernah menyerang ruang privatnya mereka seluruhnya. Walaupun kita punya tahu di mana area Siregar, kita tahu di mana rumahnya. Kantor HBB kita tahu semua di mana tempatnya. Tapi nggak ke situ. Kita selesaikan, kita harus bikin demo di Mapoldasu. Itu yang kita lakukan. Yang kita tekan adalah penyelenggara hukumnya. Pamong hukumnya itu yang kita tekan, itu yang kita minta atensinya. Selesai. Bukan datang geruduk ke rumah. Maksud aku tadi nyampaikan begitu. Kalau kami juga berpikir seperti itu, kejadiannya bisa puluhan kali lipat. Dan itu yang tidak kita inginkan, karena bukan itu cara. Iya. Terjadi dengan aku, itu pilihan mereka kan. Nah, ketika mereka mengambil satu pilihan, berarti sudah siap dengan konsekuensinya. Itu aja. Jangan sampai apa yang sudah dibuka itu menjadi adu jotos, adu otot, adu fisik, itu enggak. Ya, bagi saya enggak lah, karena apa ya, kita yang sudah memiliki atau merasa sudah bisa menginfluence orang atau merasa kita sudah mampu menjelaskan secara definitif, baiknya kalau misalnya ini sudah menjadi suhu yang panas, itu kita kurangi tensinya. Kemudian sama halnya kepada kelompok-kelompok ini permohonan saya dengan sangat ya, kepada teman-teman yang menyatakan diri bukan Batak, ada baiknya kalau ini memang perlu diarahkan diskusinya untuk duduk bersama, dibuat aja duduk bersama, dibuat aja. Justru ketika misalnya kemarin ada diskusi dan perdebatan Karo bukan Batak atau Pak bukan Batak, saya bersedia hadir, walaupun itu secara pribadi saya datang kok.
Dan sejauh apa yang saya pahami saya sampaikan, dan ketika saya tidak paham ya saya diamkan. Dan yang kemudian saya pikir saya membuat VT atau segala macam itu dinamika daripada bentuk pertarungan pengetahuan, pertarungan pikiran, pertarungan argumentasi. Tidak apa misalnya Anda atau Bung Pramkaro atau Pak Pakologi sampai sekarang masih merasa dendam terhadap saya. Kalau misalnya itu menjadi dendam yang terbawa secara perasaan, saya pikir kita nggak layak untuk melakukan diskusi sebelumnya. Begitu. Diksi dendam ini yang aneh bagi aku ya. Dialektika punya ruang dendam di mana? 5 tahun aku belajar hukum dialektika, nggak ada sesuatu yang namanya dendam di situ. Yang dipertarungkan, yang dibenturkan itu pikiran. Toh Tan Malaka bilang terbentur. Kalau Nietzsche bilang la gaya Zenza. Tan Malaka bilang terbentur. Apa yang didendamkan dari situ? Satu-satunya hal yang bisa memberi ruang kepada rasa dendam itu muncul adalah ketika pengetahuan, ketika narasi, ketika argumentasi seseorang itu dianggap mengancam bagi kepentingannya. Nah, dalam konteks ini aku sebagai orang Karo pribadi, kalau brother bilang pribadi, nggak melihat ada sesuatu di Batak itu yang mengancam bagi Karo. Makanya selalu kukatakan KBB itu bukan pengakuan tapi klarifikasi. Karo bukan Batak itu klarifikasi. Kalau kalian meyakini ada Batak Nampuak, kami tunjukkan faktanya. Karo tidak pernah menjadi Batak. Dan Karo tidak punya nilai-nilai kebatakan. Serta Karo itu bukan turunan dari Batak itu sendiri. Toh pada faktanya ada orang Karo yang menerima. Itu person. Tapi komunalnya tidak pernah terinterpretasikan sebagai Batak, tidak pernah menginterpretasikan diri sebagai Batak, dan tidak pernah mengandung nilai-nilai kebatakan. Itu komunalnya. Kalau personnya menerima, itu personnya. Biar dialah yang berdinamika dengan dirinya sendiri, biar dia yang berdialektika dengan dirinya sendiri. Kami punya hak sebagai orang yang paham. Bisa brother baca itu di tulisannya Juara Ginting, bisa brother baca itu di surat menyuratnya Profesor almarhum Profesor Masri Singarimbun dan Kepala Desa Perbesi itu yang Marga Sinulinga. Mereka melihat itu. Ini kita orang-orang intelektual Karo yang paham konstruksi ini tadi. Kalau Bu brother pernah dengar itu ada tahun 1952 orang Karo pertama menolak Karo bukan Batak, yaitu maknanya itu surat menyurat antara Profesor Masri Singarimbun di Yogyakarta dengan aku lupa namanya bapak itu Kepala Desa Perbesi. Mereka membahas itu. Makanya kemarin itu saya sampaikan 1952 disitulah deklarasinya tentang Karo bukan Batak itu secara resmi menurutku. Nah makanya kemarin juga saya tanyakan kepada teman-teman semua bahwa saya mau tanya kepada Bung Ahok, Karo itu bukan Batak, itu mungkin bisa kita terima. Bahkan saya sendiri bisa menerima dengan sangat. Kalau misalnya Toba pun bukan Batak, saya bisa menerimanya karena saya berpikiran secara komprehensif gitu. Nah, dalam pengklasifikasian ilmiah di dalam penelitian, jurnal dan buku-buku, bahwa kita bisa menemukan bahwa banyak itu para penulis, para peneliti menempatkan kita pada itu semua. Itu harus kita akui. Nah, artinya kalau saya sendiri, Batak itu diletakkan dalam klasifikasi ilmiah oleh mereka sebagai label oksonim, itu saya terima itu. Saya bisa menerima itu. Tapi saya nggak tahu bagi Bung Ahok sendiri atau yang lainnya melihat dalam pengklasifikasian itu. Terlepas itu akan muncul lagi bantahan-bantahan untuk membantah seluruh penelitian itu. Begitu kira-kira, Bu? Nggak ada penelitian tentang itu. Yang ada adalah pelabelan, bukan penelitian. Penelitian itu kan punya metodologi. Nah, kalau kita uji sekarang,
Label label Batak Karo itu metodologi apa yang digunakan untuk menetapkan? Tidak satu pun bisa menunjukkan metodologinya karena memang bukan sebuah hasil riset, tapi sekedar pelabelan yang dicatat oleh kaum orientalis. Ada penjelajah mencatat. Nah, itu metodenya. Jadi bukan sebuah hasil riset, bukan kajian ilmiah, hanya pencatatan. Ada istilahnya itu kawan-kawan, kalau tidak salah istilahnya kodifikasi katanya. Padahal itu juga nggak tepat istilah itu. Kodifikasi. Kodifikasi itu dengan segala variabel yang diukur. Itu baru sah dikatakan kodifikasi dalam metodologi humaniora. Nah, kalau kita uji kembali, apakah itu kodifikasi? Variabel apa? Kan bisa dipertanyakan, variabel apa yang digunakan untuk menetapkan Karo itu adalah turunan Batak? Variabel apa? Apa variabelnya? Apa variabel ukurnya? Bung Mas Pipin, kalau itu bukan penelitian, penelitian apa yang kalian lakukan untuk membantah buku-buku itu? Ada? Untuk membantah itu tidak perlu penelitian karena interpretasi langsung. Jadi hanya TikTok gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang sudah jadi doktor, jadi S2 dengan itu, dengan referensi buku-buku itu? Jadi bisa dibantah dengan TikTok gitu. Loh, yang membantah dengan TikTok siapa? Katanya nggak perlu penelitian, katanya cuma pelebelan. Karena kan kami objek informasi, kami kan sumber informasi. Masa sumber informasi harus meneliti dirinya sendiri? Mengerti nggak metodologi? Kami ini sumber informasi. Jadi maksudmu buku-buku yang ada dulu itu nggak pakai metodologi? Nggak ada metodologi wawancara di situ? Metodologinya. Kalau bisa ditunjukkan metodologinya, aku sangat mengakui bahwa itu benar. Udah kalau baca bisa bukunya? ditunjukkan Ada metodologi wawancara nggak melalui wawancara? Metodologi itu perangkat. Metodologi yang kubicarakan. Udah baca bukunya belum? Buku apa? Buku misalnya YPS. IFES. Terus bukunya Jostra. Udah baca semua. Oh, jadi apa yang mereka masukkan di situ pelabelan gitu. Itu sekedar pencatatan, nggak ada metodologi di dalam. Kalau Bung BS bisa melihat itu adalah ada metodologinya di dalam, coba tunjukkan metodologi apa yang digunakan. Ada beberapa metodologi ilmiah dalam sebuah riset. Ada grounded research, ada komparatif, ada literatur. Yang mana yang digunakan? Itu metodologi itu kan bisa berubah sesuai dengan zamannya atau teknologi yang berkembang. Tanya, dalam hal mereka dengan segala keterbatasan itu. Gini. Dalam hal melabeli Batak, metodologi apa yang digunakan? Oke, aku jawab. Udah baca bukunya belum? Udah dibilang berkali-kali sudah. Oh, terus kalau misalnya gini, terus apa yang sudah kalian lakukan tentang itu, membantah buku itu? Seminar Karo Bukan Batak tahun 2019 oleh S2 Ilmu Hukum, Ilmu Sejarah di Universitas Sumatera Utara menghadirkan Eron Damanik. Outputnya apa? Outputnya pemahaman informasi baru bahwa Karo tidak bahagian daripada Batak secara genetikal, secara kebudayaan, secara nilai-nilai peradaban, secara timeline sejarah. Terus itu, dengan itu jadi maki-maki orang di TikTok ini gitu hasilnya, outputnya. Apa? Maki-maki orang? Apa kami yang maki-maki orang atau kami dimaki-maki? Oh, Anda kayaknya memancing keributan lebih dalam. Maki-maki orang di TikTok ini. Kami yang dimaki-maki atau kami yang maki-maki? Bukan mengancam. Justru banyak video-video yang saya lihat saling memaki. Anda mau ikut sebagai kontingen yang bertanggung jawab atas penghinaan suku Karo enggak? Karena Anda juga menuduh kami nih. Ya, tinggal cari videonya. Apa saya terlibat pernah memaki teman-teman Karo? Tinggal cari videonya. Ini kawan-kawan bawa rekam ya. Akun BS ikut menuduh orang Karo menghina suku Batak. Akun BS, ya. Enggak, tinggal cari videonya. Saya ada ikut maki-maki. Statement Anda tadi menuduh kami. Coba begini. Ini saya bilang outputnya itu saling memaki atau enggak? Lah, siapa yang memaki? Kok menuduh?
Tadi kalimat Anda dengan Tinggal jelas kita sudah lihat videonya. menuduh outputnya adalah memaki. Outputnya adalah memaki. Anda yang bilang. Oke, saya mau tanya kepada Bro Ya, Bramkaro. kan bilang saling memaki. Pertanyaan tadi kan sudah kita akui bahwa kedua-duanya itu sudah saling memaki dan sudah keluar daripada konteks yang kita harapkan gitu. Nah, kita sudah mengakui itu. Nah, kemudian pertanyaanku begini, Bro. Secara keilmuan atau pengetahuan atau bahkan gelar keilmuan tuh, Anda meragukan keberadaan daripada ilmu sastra Batak yang ada di USU sebagai bagian daripada keilmuan daripada orang Batak itu sendiri. Bagaimana dengan nasib daripada mereka yang sudah ada gelar S1 lah minimal? Bagaimana nasib mereka yang menyematkan dirinya sebagai sastra Batak? Apa hubungannya dengan klarifikasi kalau bukan Batak? Mereka sarjana sastra Batak, bukan orang menjadi patokan bahwa Karo itu adalah Batak. Gimana caranya melihat mereka bergelar sarjana sastra Batak maka Karo adalah Batak? Gimana melihatnya ini? Satu kesinambungan, satu equivalent. Gimana itu? Saya pikir mereka juga mempelajari bahwa di dalam pengetahuan Batak itu, bahwa mereka juga mempelajari bahwa bagaimana etnisitas dari kesukuan di Karo, di Toba, di Pakpak, di Simalungun. Nah, karena ada satu sarjana sastra Batak, mari berdialog dengan aku, berdebat dengan aku, berdiskusi dengan aku, mari mengeksplorasi dengan aku pemahaman tentang kebudayaan Karo itu. Kupastikan nol. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi akar daripada pengetahuan itu sudah mereka sematkan di sana. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Batak itu, bahwa di dalam Batak itu sebagai keilmuan mereka mempelajari tentang etnisitas Karo, Simalungun, Toba, dan Pakpak di dalam sastra itu. Itu tadi maksud aku. Coba naikkan satu orang sarjana sastra Batak, mari kita uji benar tentang kebudayaan Karo itu. Makanya Gurjen, dari kemarin kau nggak usah bahas-bahas yang tentang ini. Kau yang bilang selesai di klasifikasi ilmiah, kita udah selesai. Kita udah selesai ngomong ini. Kau diseret-seret tentang topik ini. Baik, masuk Anda mau mengotori gitu ya? Bukan begini. Saya bicara dengan Gurjen. Ya, kalau sebentar. memang dia benar pada posisinya, apain kau ditarik-tarik? Ya, begini. Ini kan ruang diskusi. Kebetulan mau siapapun misalnya naik, bahkan Pak Jen Siregar juga ada mungkin mau diskusi gitu. Nah, kalau masih diskusi yang mengarah kepada mengedukasi atau menyampaikan yang kita ketahui, boleh-boleh aja menurutku. Nah, tetapi kalau misalnya mengarah kepada penghinaan, itu nggak kita perbolehkan begitu. Nah, kemudian begini, saya tidak ada urusan dengan yang sedang terjadi sekarang, yaitu pelaporan. Nggak ada urusan ke situ. Ya makanya kan tadi kan awalnya kita bicara tentang itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi, kan itu pertanyaan brother Guru Jending aku. Karena apa yang sebenarnya terjadi aku ceritakan itu. Ini yang terjadi, ini yang terjadi. Apa sih akar masalahnya? Ini akar masalahnya. Bagiku, bagi Ahok itu, Bung Ahok, apa sih sebenarnya ini? Aku bilang ini adalah dinamika antara dua kubu. Kubu apa? Kubu influencer. Influencer pencerahan Karo bukan Batak, klarifikasi Karo bukan Batak, dengan influencer Batak Nampuak yang dikomandoi oleh Simon Siregar. Itu aja ini. Aku tak pernah bermasalah sama Guru Jending, Ronggol, secara person ataupun secara nalar pengetahuan. Walaupun kita pernah berdebat, walaupun kami pernah berdebat di ruang debat publik nasional, selesai itu pertempuran, pertarungan, perbenturan gagasan ilmu pengetahuan dan pikiran. Nggak ada ruang sentimen pribadi di situ, nggak ada ruang sentimen antar kelompok di situ. Aku dengan pengetahuanku, aku dengan interpretasi kebudayaanku, aku dengan nilai-nilai yang kuwarisi,
berhadapan dengan bagaimana guru Zending melihat ini dari apa yang dia terima, apa yang dia pelajari, itu saja. Aku menginterpretasikan Karo dari nilai-nilai yang warisi dari keluarga besarku, dari timeline sejarah yang diceritakan aku secara turun-temurun. Itu yang kugunakan sebagai tonggak, sebagai titik tolak. Maka nggak ada ruang nggak ada ruang sentimen di situ. Kalau guru Zending tetap yakin dengan apa yang dia terima, informasi yang dia terima, dia pelajari, itu ruang pribadinya, itu private. Gurjen, terima nggak kalau dibahas-bahas di TikTok ini, Teba, Hatoban, saling menghujat, terima nggak? Oh, enggak. Ya terus, kalau nggak terima, apa yang mau dihentikan? Ya dilanjutkan makanya saya bilang, dilanjutkan. Makanya saya bilang tadi, dua-duanya ini arah diskusinya sudah jauh daripada yang kita harapkan untuk mencerdaskan dan mengedukasi. Itu yang saya sampaikan pertama, Tulang. Ya, justru itu. Dan sekarang apakah ini menjadi yang kalian diskusikan ini mau membenarkan itu atau mau cari jalan keluar diskusi ini? Kalau kalian semua pemikir-pemikir. Kalau jalan keluar, bagai apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara jalan keluar, stop saling menghujat. Kami bisa stop saling menghujat. Nah, sekarang fitnah yang sudah dilakukan bagaimana? Oke, kau bisa temukan nggak videoku menghujat teman-teman Karo? Aku nggak bicara personmu loh. Jadi dari mana kita mulai ini? Apa yang Kan sudah harus terjadi dari masing-masing. Kenapa aku ada di roomnya guru Zending saat ini kan terkait apa yang sudah terjadi sekarang. Offside yang dilakukan pihak Simon Siregar. Nah, saya tidak membela siapapun yang saling menghujat. Saya tidak mau membela itu. Makanya ini bukan bicara pribadimu, BS. Bahkan kalau di sini, tapi kita harus mulai dari mana? Untuk stop ini kita harus mulai dari mana? Dari pribadi atau dari ini? Dari mana mau kita mulai ini supaya stop? Aku tidak pernah bicara person to person. Waktu diundang Gurjen aku ke sini, kami membicarakan tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam dinamika ini. Itu aja. Kalau kau mau bicara tentang bagaimana menyelesaikan ini masalah antara dua kubu. Sebentar, brother. Ini masalah antara dua kubu, bukan kubu suku Karo dan suku Batak, tapi kubu influencer Batak Nampuak yang digawangi Simon Siregar dan kubu pencerahan Karo bukan Batak yang gawangnya enggak satu tapi banyak orang. Nah, masalahnya di sini aku dipersekusi oleh kelompok itu. Kalau mau bicara ruang penyelesaian yang mana dulu terkait dengan persekusi ini, mari duduk satu meja kopi. Itu yang kami lakukan di hari Selasa. Karena ada ancaman kepadaku pribadi mau digeruduk ulang, teman-teman memberikan support. Duduk bareng, kita nunggu di kedai kopi. Ternyata nggak ada datang. Ketika kita publikasi pun, yuk duduk bareng. Apa masalahnya? Apa yang menyebabkan kalian datang bawa massa 30 orang ke rumah Hasbin Lingga, mengganggu ruang privasinya? Kenapa satu orang pun tidak muncul? Dan ketika aku ketemu sama Arianto Siregar di Polresta Kota Medan, kenapa harus melarikan diri? Kenapa harus lari terbirit-birit? Aku ngajak duduk ngopi loh. Apa masalahnya? Aku terdidik soal itu. Kalau ada masalah kalau bagaimana dengan jejak-jejak digital yang sudah ada, yang sudah saling menghina itu? Kalau terus diungkit-ungkit kayak gitu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya udah stop gitu. Kalau Anda mau temukan saya ada menghina teman-teman Karo, tunjukkan. Ulangi lagi. Ada aku menghina Anda? Bukan saya, tapi lihat jejak-jejak video itu, jejak digital itu kan ada. Jejak digital, kalau suku Karo makan tai itu menghina suku nggak? Itu yang harus diangkat. Ya semua di stop. Dari siapa di stop? Sekarang ada di stop nggak? Hah? Ya lihat video saya tentang bagaimana si Simon saya di pribadi sini. Anda, ingatlah, bisa dengar kan? Aku nggak pernah bicara pribadimu.
Saya pun tidak bicara semua orang Karo, tapi yang saling menghujat itu yang harus di stop itu dulu. Ada nggak video dari kami yang menyebutkan Batak itu, suku Batak itu seperti ini, suku Batak itu seperti ini? Ada nggak? Kau Udahlah, tunjukkan. Gurjen, kita ini udah memang kurang informasi, Nah, kan kau kurang yang nonton maksa. video-video ini. Kau Nah, yang maksa kami ini bersalah. Padahal kau tidak bisa menunjukkan bukti valid bahwa kami bersalah. Ketika kau kami ini tunjukkan, siapa ini? Kami ini siapa ini? Sebutkan dulu namanya, biar saya tunjukkan. lah kami orang Karo. Oh, jadi yang saling menghujat yang di Komal-Komal itu bukan Kalau bukan kau dari bilang dia. saling menghujat, ya, kau bilang saling menghujat, suku kami direndahkan. Sekarang tunjukkan bukti bahwa ada suku Batak kami rendahkan. Oh, ini apa namanya? Ini kembali lagi Batak itu hanya dilabelin. Nggak ada suku Batak, nggak ada bahasa Batak gitu. Kalau Emang nggak ada, triknya saya kalau lihat, nggak ada suku Batak, memang saya nggak lihat ada triknya bahasa begitu. Batak, lantas kami menghina apa? Kalaupun kalian tuduh Nah, kami kayak menghina, gitu. kami Nah, menghina apa? bawaannya kan begitu. Loh, Jadi kita ini nggak membawa ilmiah. Batak itu siapa? Yang ngaku Batak itu siapa? Batak itu bukan pengakuan. Oh, oh gitu. Kapan ada Dia bagian. kapan ada deklarasi? Ya ini nggak akan selesai, benar. Jadi Ya, mereka nggak akan ini, selesai lah kalau mereka Anda ini, muter-muter kalimat mereka terus. ini Kapan ada menghujat deklarasi Batak? orang-orang. Nah, mereka ini menghujat orang-orang yang tidak ada. Ya benar. Kapan ada deklarasi Batak? begini Bro Ahok. Saya juga pernah diskusi dengan Amang Tulang BS ini. Bagaimana kalau kita bahas lebih mendalam tentang Batak ini? Bahwa kami sendiri pun menyatakan itu, bahwa perlu mengkaji lebih dalam tentang identitas Batak ini. Kami sudah sampai ke dalam tahap itu. Bahkan juga saya pernah bilang bahwa kalau disuruh memilih marga saya Manurung, kemudian ada Narasaum, kemudian Batak, mana yang saya pilih? Saya pilih Manurung. Saya pilih Manurung. Nah, yang kemudian juga bolak-balik saya sampaikan, bagaimana kalau misalnya untuk menyelesaikan tentang perbedaan sudut pandang ini, tentang keberadaan daripada, maaf nih, Tarombo yang sedang dibahas yang sekarang. Bagaimana kalau kita dudukkan itu pada permasalahannya, tentang keberadaan daripada Tarombo itu, di mana dia selipnya, di mana dia masuknya. Bahkan kalau misalnya maaf, semalam saya ingat itu penyampaian dari Marga Tarigan tuh. Nah, Marga Tarigan ketika dia menyatakan ada baiknya ini diselesaikan secara komprehensif, dibilang oke, baik, saya bersedia menyelesaikan itu kalau itu merujuk tentang saya sebagai orang Batak yang memiliki Tarombo. Di mana permasalahannya? Di mana yang selalu disuarakan oleh teman-teman Karo? Oh, kok kami dimasukkan ke sini? Saya bersedia untuk menjelaskan itu. Kok bukunya WM Huta Galung kami dimasukkan? Kemudian bukunya si Cianturi kami dimasukkan? Mungkin saya bisa menjelaskan itu. Nah, tapi maaf, untuk tentang penghinaan, kemudian menyindir, itu tidak akan pernah bisa saya terima. Kalaupun ada penghinaan di room misalnya, di room teman-teman yang Karo bukan Batak atau yang menyatakan Batak, saya lebih bagus meninggalkan itu. Begitu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita mengaku orang yang memahami, kita orang yang mengaku membaca buku, kita yang mengaku untuk menginfluence atau mencerdaskan, sampai kapan kita mempertahankan penghinaan dan penghujatan ini yang kita dan bersembunyi di balik kata mencerahkan? Itu yang saya tanya kepada seluruh kita yang merasa memberikan pencerdasan dan pengetahuan, begitu. Maka aku jawab dengan, orang Karo tidak pernah menghina karena tidak ada substansi penghinaannya. Tapi justru orang Karo yang dihina dengan kalimat suku Karo keturunan kera, suku Karo pemakan tai, suku Karo sesat, suku Karo Udah, keturunan, turun aku Gurjen, nggak jelas ini. ya nggak jelas lah. Turun aja. Coba dikaji itu variabel-variabel penghinaan apa aja. Jadi jangan nanti
Kalian menghina, tapi sekedar perasaanmu saja gitu. Itu bukan untukmu ya, brother. Untuk sama seperti BS tadi. Kalian menghina katanya. Apa sih variabel penghinaan? Kan nggak asal-asalan. Coba dicek. Apa variabel penghinaan? Maka sesuatu itu tidak layak disebut menghina. Saya mau tanya kepada Bung Aspipin. Saya mau tanya ini. Anda itu representasi daripada suara yang menyuarakan Karobukan Batak itu atau tidak? Gimana? Anda itu maaf ya, Anda di sini berbicara kemudian sebelumnya atau bahkan